Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Wal kembali lagi di Robi Rodia Official. Pada hari ini kita kembali ke tema NBA, ngobrol bareng alumni. Nah, berada di tengah-tengah kita kan ya, perkenalkan nama saya Wakidatun Fitri, saya dari lulusan SMK Robirodia tahun 2016. tahun berarti lulusnya tahun 2016 Iya, ya. betul, Mbak Ani. Di angkatan 2016, angkatannya Fitri itu udah selesai kuliah dan sudah pada kerja. Kalau boleh tahu Fitri kemarin ngambil jurusan apa kuliahnya? Kalau saya ngambilnya jurusan keperawatan ya, jadi Oh, agak melenceng sedikit dari multimedia gitu. Tapi itu nggak jadi masalah karena mungkin, dulunya saya pingin cita-citanya aja jadi perawat, jadi sampai sekarang aja pingin jadi perawat, gitu Mbak. oh, eh, kan kemarin milih multimedia terus kuliahnya di keperawatan. Iya iya. Itu kan kayak meloncatnya tuh jauh ya. Iya iya, bener. Itu karena pertama satu memang cita-cita, terus kedua karena apa? Karena, mungkin saya ada rasa untuk mengabdi kepada masyarakat ya, untuk, kesembuhan umat tentunya dan mungkin pekerjaan ini sangat-sangat berharga untuk saya. Jadi saya akan, mengabdi sepanjang masa saya jadi perawat dan tentunya saya sangat bangga banget karena lulus di SMK Robirodia ini ya. Karena, banyak banget ilmu yang saya dapat dari sini tentunya, banyak banget yang bisa saya ambil dari sini. Dulu juga saya mondok ya tentunya dan untuk sekarang ini saya ada rasa bangga, bangga tersendiri tentunya gitu, Mbak. Oh, walaupun kuliah di jurusan keperawatan tapi ilmu multimedianya tetap masih bisa dipakai. Insya Allah tetap Oh, berjalan gitu, Mbak. seperti apa itu misalkan? Iya, kalau misalkan untuk, menulis laporan gitu ya, Mbak, jadi kan pasien juga kita, ada untuk input data dari pasien, keluar masuknya pasien kita harus benar-benar cari tahu nih di, laptop dan ataupun komputer nanti, gimana sih cara untuk masukkan, alasan masuknya, terus diagnosanya apa, kita benar-benar harus pakai komputer gitu sih, Hmm, Mbak. berarti karena masuk jurusan multimedia tuh kayak Fitri setahap lebih maju daripada Iya, teman-temannya bener. karena sudah lebih akrab sama komputer kayak gitu. Iya, bener banget, Mbak. Juga untuk apa sosialisasi ke masyarakat kayak gitu menggunakan poster-poster dan MMT kayak gitu berarti bisa Bisa, bisa insyaallah. pakai ilmu-ilmu dari multimedianya Iya. itu ya. Iya, Kalau bener. ada komputer yang mati juga bisa Kalau digunakan. komputer mati, nggak bisa ya, Mbak, kalau ngidupin aja bisa, gitu. Kemudian suka dukanya kuliah di keperawatan gimana? Kalau sukanya sih, banyak banget nih, Mbak. Dukanya juga mungkin agak sedikit banyak karena, kita benar-benar harus mengabdi kepada masyarakat dan tentunya sikap masyarakat kepada perawat kan juga ada yang, mungkin kurang kurang lah ataupun ada yang lebihnya juga. Kita benar-benar harus, apa namanya, memberikan yang terbaik untuk masyarakat, entah itu dia maupun sehat maupun sakit, kita benar-benar harus memberikan yang terbaik untuk mereka, agar mereka tahu nih bahwa kesehatan tuh sangat penting harganya. Berarti eh, Mbak Fitri ini sekedar informasi untuk teman-teman Robi Rodia Official. Mbak Fitri ini eh, mengambil jurusan kuliah D3 keperawatan di Universitas Islam Iya, Sultan ya Agung Sultan Semarang ya? Agung kayak gitu. D3 ya Mbak ya Iya, kayak D3 gitu. Mbak. Jadi kalau D3 itu masuk bareng keluar bareng Iya kayak gitu. bener, Tapi enaknya kan apa suka dukanya banyak di situ banyak di sana, bersama iya. teman-teman seangkatan. Kemudian setelah di keperawatan itu susah nggak Mbak nyelesain kuliah keperawatan itu kan misalkan banyak istilah-istilah ya. Iya sih Mbak, dari, dulu saya waktu lulus ya dari SMK tuh, kayaknya saya salah jurusan ya. Oh, kenapa kok saya salah jurusan? Karena dari multimedia ke keperawatan kan jauh banget ya, melonjak banget. Tapi, sebulan, 2 bulan ataupun, setengah tahun saya bisa menyelesaikan istilah medis yang seperti ini, saya benar-benar harus belajar untuk apa sih, ini apa sih, istilah kayak gini tuh apa, kayak gini tuh penyakit apa. Jadi kita benar-benar tahu nih bagaimana cara kita penyelesaiannya, diagnosanya seperti apa, intervensi juga kita harus tahu ya. Jadi nggak kita tahu nih bahwa, pasien ini tuh diagnosanya seperti ini, tapi kita juga harus tahu ya,
intervensinya, implementasi yang harus kita lakukan ke pasien tuh seperti apa. Jadi benar-benar kita harus, belajar penuh nih. Untuk sekarang ini juga saya lagi belajar, Mbak. Kita jadi orang jangan sampai, nggak haus ilmu ya. Jadi kita harus benar-benar haus ilmu, kita gali apa sih yang nggak kita ketahui yang sebelumnya. Jadi kita harus benar-benar tahu, mencari tahu yang kita, nggak ketahui dulunya, dan sekarang alhamdulillah bisa mencari ilmu baru dan ada kebanggaan tersendiri juga sih, Mbak. Jadi saya kerja juga dapat pahala, saya juga ibadah gitu sih, Mbak. Oh, iya. Iya. Sekali mendayung 230 terlampaui. Iya, bener banget. Dapat apa benefitnya juga, tapi dapat ibadahnya Iya, juga, amalnya bener. karena menolong orang kayak gitu. Terus berbicara tadi mengenai haus ilmu, berarti kan Mbak Fitri ini udah kerja tapi masih tetap kepingin belajar lagi kayak gitu. Berarti mengenai perkembangan ilmu medis itu kan perkembangannya cepat ya kayak gitu. Misalkan yang ini tuh COVID kayak gitu. Tolong dong Mbak bicara soal COVID itu gimana, kan kita masih awam sebenarnya itu ada apa enggak kayak gitu. Kalau saya pribadi ya, Mbak, Covid itu ada sih dari negara Cina ya dulunya ya. Jadi kita, dari situlah masuk ke negara Indonesia tuh sangat cepat banget berkembangnya. Jadi dulu waktu berita awal tuh di Depok ya, Mbak, masih banyak banyak banget lah 1, 2 orang, terus nanti, lama-kelamaan menjadi meningkat. Entah sekarang ini sampai benar-benar, di data Kota Semarang, di Dinkes Kota Semarang, kenapa langsung melonjak melonjak banyak banget ya, karena, mungkin, kita harus benar-benar pribadi menjaga kesehatan, terutama, pakai masker, jaga jarak, itu kita harus perlu ya, kayak gini kita kita kan jaga jarak ya, Mbak. Jadi, benar-benar kita harus benar-benar, menjaga kesehatan biar fit. Jadi, ke aktivitas kita, kita juga harus mulai dengan mencuci tangan, terus, membaca bismillah itu jangan sampai ketinggalan ya, kita apa-apa harus membaca, bismillah. Jadi, eee minta pertolongan kepada Allah, biar kita tuh diberikan kesehatan gitu, Mbak. Jadi, Covid ini benar-benar mungkin sangat berbahaya ya bagi kita ya. Jadi, kita harus benar-benar pribadi menjaga kesehatan kita, dari kita minum vitamin, jadi, kita kalau keluar rumah jangan sampai nggak pakai masker. Sebenarnya masker itu penting loh, nggak juga buat kesehatan kita, buat wajah Kesehatan orang kita lain. ya, orang lain juga, wajah kita kan juga tambah berseri ya, Mbak. Jadi nggak pakai bedak pun juga kita, udah kelihatan putih gitu ya. Jadi kita nggak pakai lipstik pun kita juga, "Oh nggak kelihatan nih, nggak kelihatan, nggak pakai lipstik tuh aman." Jadi kita irit ya, Mbak, ya. Jadi gitu aja sih menurutku. Jadi, peringatan aja buat kita semua, buat saya pribadi, kemana-mana harus tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan tuh sebenarnya penting banget. Kalau kita makan juga, Mbak, ya, makanan di depan kita yang kita mau makan nih, misalkan kita mau beli di warung makan ya, jadi, kita kan pakai motor nih, tangan kita banyak kuman, jadi kita benar-benar harus cuci tangan, kita pakai hand sanitizer gitu sih, Mbak. Nah, itu kalau vaksin corona itu menurut Mbak Fitri gimana? Kalau vaksin sendiri itu sebenarnya bagus sih, Mbak. Jadi buat, penangkal aja sih buat kita ya. Jadi, kita tuh benar-benar harus, ada pasokan vitamin yang masuk gitu loh, Mbak, Oh, biar berarti sehat. ini misalkan udah ada vaksinnya, berarti corona kita aman kayak gitu. Insya Allah aman. Berarti kalau kita udah vaksin, terus nggak usah nganu protokol kayak gitu, berarti aman. Itu, jangan ya, Mbak, ya. Itu kan itu kayaknya, setengah-setengah ya. Jadi kita benar-benar kita harus menjaga kesehatan kita. Protokol kesehatan sebenarnya pemerintah tuh benar banget ya, kita harus pakai masker, jaga jarak. Sekarang kan juga, tempat duduk duduk di bank ataupun di mana aja gitu kan di tengah-tengahnya dikasih silang ya. Jadi, kita benar-benar tahu nih, oh ini nggak bisa, buat duduk ataupun kita harus menjaga jarak. Jadi sekarang untuk new normal ini benar-benar kita, barang itu harus pribadi ya, Mbak, seperti kita harus bawa botol minuman atau, eee iya, Pulpen. pulpen kalau kita kerja, kalau kita ibadah kan Heeh. kita juga harus pakai mukena sendiri sama Heeh. sajadah ya, Mbak. Jadi kemungkinan, saya sih pernah mencoba ya, Mbak, untuk, jalan-jalan gitu ya di, sebuah kota pedesaan gitu kan. Sekarang udah nggak ada di musola tuh, dulunya disediain untuk mukena, sekarang udah nggak Oh, disediain gitu. karena benar-benar kita barang pribadi tuh kita pakainya pribadi, nggak nggak bareng-bareng kayak gitu. Karena penularannya itu bisa lewat itu yang Iya bersama-bersama tadi ya. iya, bener. Berarti kalau mau masuk suatu tempat harus cuci tangan dulu pakai sabun, at least pakai hand sanitizer kayak gitu. Iya. Terus kan Mbak Fitri kan
udah kerja sebagai perawat ya, ibarat kata tuh ujung tombak ujung tombaknya pemerintah buat nangani corona kayak gitu. Walaupun Mbak Fitri bukan nangani corona secara langsung, tapi apa ada rasa takut misalnya nih pasien ini bukan pasien corona kayak gitu, tapi dia misalkan apes-apesnya kayak gitu tuh gimana perasaannya Mbak Fitri? Sempet takut ya, Mbak, karena kan saya juga kadang, dulunya saya pernah bekerja di rumah sakit daerah, Jakarta. Jadi bener-bener, eee, apa namanya, tingkat corona tuh masih banyak banget dan saya bener-bener takut nih, kalau keluar beli makan, kita juga harus bener-bener pakai masker. Saya lihat, temen saya nih pernah cerita ya, Mbak, jadi pakai hazmat, terus pakai kacamata, pakai masker double kayak gitu tuh bener-bener keringatnya banyak banget nih. Jadi Mhm, bener-bener kita, eee, gimana sih rasanya jadi ujung tombak tuh nggak enak sih. Cuman kan karena kita, berkeinginan penuh untuk mengabdi kepada masyarakat, ya itu mhm, prinsip kita sebagai perawat. Jadi jangan pernah remehkan perawat dimanapun karena sebenarnya perawat itu benar-benar butuh, dukungan dimanapun perawat dan mereka sangat kelelahan untuk, sebagai penanggulangan corona kayak gini nih ya. Jadi benar-benar kita juga harus menjaga kesehatan kita nih, bukan karena kita, "Ih, besok sore saya keluar nggak pakai masker ah," terus ada apa namanya, kayak kosean gitu ya, Mbak, ya. Jadi kita benar-benar harus pakai nih, kita secara langsung benar-benar, aku ada kesadaran sendiri ya untuk bawa masker, hand sanitizer langsung kayak gitu. Jadi cuci tangan tuh penting loh, Mbak. Jadi, bener-bener kita harus harus, mungkin bersih, steril nggak usah sih, cuman harus bersih aja. mmm. Pernah pakai APD Mbak Fitri? Kalau saya udah pernah, Mbak, panasnya tuh, kerasa banget, tapi, itu sebagai kebanggaan tersendiri, ya Allah kenapa kok, corona tambah tambah meningkat, terus kita bener perawat tuh tenaga perawat bener-bener digojok banget untuk, segera apa namanya, untuk biar selesai coronanya, biar semua tuh pada sembuh. Tapi, orang-orang kadang apa namanya, eee, nggak nggak takut gitu loh sama corona. Ya kita sebenarnya takut nggak takut tuh kita harus menjaga kesehatan pribadi sih, Mbak. Jadi, oh corona sebenarnya kalau ada yang nggak percaya ya udah nggak apa-apa, kalau yang percaya mungkin mereka lebih berhati-hati ya, jadi kita lebih berhati-hati aja. Mungkin kalau kita masuk rumah sakit kayak misalkan kita batuk, kita, eee, demam sedikit pun kita juga harus waspada nih, "Wah kenapa kok saya nggak ada apa-apa, gejala apa-apa, kenapa saya bisa, batuk, bisa panas?" Gitu kan kita jadi takut sendiri. Jadi kita Mmm, benar-benar harus, menjaga kesehatan pribadi gitu aja sih, Mbak. mhm. Kalau dari rumah sakit sebelum sama setelah adanya corona itu apa bedanya? Misalkan apa sekarang tambah sepi, apa malah tambah rame kayak gitu Kak di rumah sakit sendiri? Iya, kalau angka, kenaikan pasien sih tambah melorot ya, Mbak, tambah apa namanya, menurun ya. Jadi nggak ada peningkatan sama sekali, maksudnya peningkatannya, mungkin karena orang lain itu takut kalau, Heeh, berobat ke rumah sakit, nanti takutnya tambah kena corona atau tambah heeh, sakit gitu kan. Tapi heeh, mungkin enggak kayak gitu sebenarnya ya. Jadi kita benar-benar ada protokol tersendiri di rumah sakit, jadi satu orang sakit, terus satu penunggu orang. Jadi, nggak bisa bareng-bareng kayak gitu kan. Kalau dulu bisa jenguk, sekarang yang jenguk hanya satu ataupun 2 orang, kayak gitu udah mhm. dibatasin sekarang. Berarti itu juga menambah, eee, sepinya rumah sakit kayak gitu, nggak ada yang besuk, Iya terus orang-orang jadi malah takut ke rumah sakit kayak gitu. iya Misalkan sakit ditahan aja dirawat di rumah kayak gitu, karena takut nanti kalau ke rumah sakit malah kena corona iya, kayak gitu. kebanyakan orang mikirnya gitu ya, Mbak. Iya, berarti nggak kurang tepat ya itu, Iya, kurang pemikiran tepat. yang seperti itu. Kalau sakit ya kalau memang harus ke rumah sakit ya ke rumah sakit, kayak Iya, kalau kalau, semuanya agak ngerasa, "Ih, tensiku tinggi, kok aku seperti kok ada gejala stroke," gitu ya, Mbak. Jadi kita benar-benar harus bawa ke rumah sakit. Jadi takutnya kalau kita, nggak rawat di rumah sakit tambah stroke-nya malah tambah tambah di rumah gitu. mmm. Kalau berarti dinas sehari-hari pakai APD, Pakai APD sih, Mbak. pakai face shield, Iya hazmat, iya. Iya pakai. seberapa jam itu pakainya? Itu per shift ya, Mbak. Jadi 8 jam sih dari jam 7 pagi ya sampai jam 2 siang. Itu benar-benar kita, harus pakai itu dan, kalau udah dicopot sih kita harus pakai lagi, maksudnya ganti ganti Oh kayak gitu ganti yang lagi. baru. Iya, jangan
nggak ganti-ganti, jadi satu satu hazmat tuh satu. Saya dengar-dengar itu sampai ketika pakai APD itu sampai pakai popok kayak gitu karena nggak boleh dicopotnya kayak gitu. Saking nggak boleh dicopot kayak gitu. Ya mungkin ada seperti itu sih Mbak, karena kita pingin buang air kecil jadinya mungkin ada juga yang seperti itu ya. Jadi kalau saya sih alhamdulillah bisa bisa sampai persif ya Mbak. Jadi makan pun kita juga harus benar-benar nanti-nanti aja gitu. Biar nggak kenapa-napa pas pakai Iya, APD-nya. benar kan. Subhanallah. Iya. Perjuangan perawat. Makanya orang tuh hebat ya Mbak. Mungkin ada mau dipesan buat teman-teman perawat di luar sana. Iya, pesan buat perawat semua di sana, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Corona itu belum selesai dan kita benar-benar harus berdoa kepada Allah. Semoga corona ini cepat selesai, kita juga tetap diberikan kesehatan. Pokoknya nikmat Islam, nikmat kesehatan tuh nggak ada pokoknya mahal harganya lah. Kita nggak bisa ngomongin seberapa harganya. Yang penting kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Yang penting jangan lupa untuk berdoa ya. Dimanapun kita berada, kita tetap jangan sampai nggak mengingat yang namanya Allah. Udah itu aja sih Mbak. Berarti ikhtiarnya ada, tawakalnya juga ada. Iya, ibadahnya juga ada gitu ya. Tetap ingat Allah kayak. Iya benar Mbak. Kalau di kuliah perawat itu antara selesai kuliah sama dapat pekerjaan pertama kali itu lama Pak? Alhamdulillah karena saya kuliahnya di Unisula ya Mbak. Jadi saya kan dapat rekomendasi dari kampus kalau mungkin saya ada apa namanya di rumah sakit A. Terus saya daftar nih, nyoba daftar. Kayaknya ini menarik juga ya buat saya ya. Terus saya daftar, alhamdulillah keterima dari wisuda wisuda tanggal 28 Oktober tahun lalu ya Mbak ya. 2 harinya terus saya langsung berangkat ke Jakarta daerah 2 sana. hari? Iya 2 hari Mbak. Terus karena banyak ya maksudnya yang dari pihak sana kerjasama sama Unisula, jadi benar-benar ada kebanggaan tersendiri, oh kenapa kok saya bisa lolos. Jadi kan benar-benar alhamdulillah banget ya Mbak. Jadi nggak usah cari kerja ataupun gimana kalau di mungkin sampai sekarang ini masih ada yang belum bekerja, cuman kan di sana waktu lulus saya alhamdulillah udah bekerja, teman-teman saya juga ada yang sudah bekerja di sana sampai sekarang. Berarti belum wisuda udah kerja. Udah. Saya mau nostalgia sedikit ya. Aduh Teman-teman di nostalgia ya. Robirodia Official. Jadi Mbak Fitri ini dulu waktu sekolah itu orangnya tuh gesit. Masa aduh. Gesit. Gesit apa ya? Kalau jadi OSIS itu dia orangnya tuh gercep apa-apa itu langsung ngalahi laki lah pokoknya. Aduh ngalahin Sama laki nih. gesit, pinter jualin barang-barang. Oh berarti kayak Apa-apa itu dijualin. iya ya, yang penting dapat duit aja gitu ya Mbak ya. Itu jiwa wirausahamu tuh gimana setelah jadi keperawatan? Masih ada sih Mbak, cuman kan nggak sebegitu apa ya, nggak telaten lagi ya dari kayak yang dulu. Sekarang tuh udah fokusnya sama pekerjaan yang utama sih gitu aja. Berarti pas masih kuliah tuh masih jalan wirausahanya. Tapi pas udah dapat kerja ini berarti udah kerja aja kayak gitu. Iya. Mending waktu dipakai buat istirahat kayak Iya gitu. betul. Dulu kan mungkin saya banyak waktu ya Mbak. Dulu kan saya kuliah nyambi kerja siaran gitu kan udah capek, udah sampai malam ya udah sampai jam 9 malam tuh dari sampai rumah ya ataupun jam 8 tuh baru istirahat. Terus besoknya lagi jam 8 kita saya harus benar-benar fit lagi untuk kuliah lagi. Jadi gitu aja sih. Kalau yang shiftnya ini di rumah sakit itu gimana jamnya? Kalau shiftnya sih ya dari jam 7 sampai jam 2 siang ya Mbak. Jadi sama sih kayak orang kerja, cuman kan orang kan dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau saya kan dari jam 7 sampai jam 2 gitu. Jadi nanti operan nih dari dinas pagi ke dinas sore itu dari jam 4 mohon maaf dari jam 2 siang sampai jam 9 malam gitu sih Mbak. Paling nggak enak dapat shift. Kalau saya sih paling nggak enak dapat shift pagi ya. Mungkin Iya. mungkin karena kerjaan lebih banyak, terus mungkin visi dokter kan juga lebih banyak. Cuman ya enak-enak aja sih Mbak. Kalau shift malam kan mungkin alhamdulillah ya enak-enak aja sih. Yang penting gimana cara kita menikmati kerjaan kayak gitulah. Capek sih iya, semuanya kerja kan juga capek ya Mbak ya. Jadi yang penting kita mikirnya barokahnya aja lah. Angkatannya Fitri itu udah pada banyak yang kerja gitu.
kayak Hasan kerja di Rans Entertainment. Oh, alhamdulillah ya Mbak. Jadi untuk lulusan dari Robidodia ini benar-benar udah pada kerja ya, udah pada sukses ya. Iya udah ada yang kerja, udah ada yang nikah. Pak Iya, izin udah ada nikah. yang nikah ya. Jadi beberapa udah ada yang nikah nih 4 ya. Cuman nanti saya nggak tahu ya kapan ya nyusul. Untuk masih masih banyak yang mungkin belum nikah tuh banyak banget di angkatan saya tuh Mbak. Semoga aja cepat disegerakan ya. Pesan-pesan terakhir mungkin buat teman-teman angkatan. Untuk teman-teman angkatan saya 2016 ya lulusnya terutama, salam kangen aja dari saya. Eee, untuk kalau misalkan kangen datang aja di Robidodia ketemu sama Pak Fakih ataupun Mbak Hani foto Pak Ihsan. Jadi kan, memang bener-bener stay di sini ya, stay di SMK. Jadi kita bener-bener, rasanya kangen banget. Kita udah lama nggak ngumpul loh ini. Harus harus ada, agenda untuk ngumpul ya. Jadi udah ada yang ke Kalimantan, ada ya Sirian ya Mbak ya, udah ada yang ke mana tuh, banyak banget nyebar di seluruh Indonesia. Makanya kita harus benar-benar jaga silaturahmi kita biar kita tuh, nggak jauh-jauhan gitu ya. Meskipun jauh kan tapi kita tetap dekat di hati gitu ya. Mungkin nanti bisa reuni di pernikahannya siapa lagi. Oh iya, setelah ini nggak tahu ya siapa ya, semoga aja ada lagi lah ya. Makasih ya Mbak Fitri atas waktu dan kesempatannya sudah berbagi Iya Mbak cerita. nih, iya. Mungkin ceritanya Mbak Fitri nanti buat anak cucunya itu lebih berwarna karena menangani sendiri wabah corona dengan tangannya sendiri kayak gitu. Kan kalau yang bukan di keperawatan apa bukan di medis itu cuma dengar cerita apa dengar berita aja kayak gitu. Nanti kalau Mbak Fitri bisa cerita ke anak cucunya kan, ibu ini tangani sendiri loh, ini corona ini ada di zamannya ibu ini loh. Iya loh, di tahun 2016 ini loh Mbak, dari 2020. oh iya 2020 ya. 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 Jadi setahun ini tuh kayak ada cuman 3 bulan ya Mbak, Januari, Februari sama Maret ya. Setelahnya tuh nggak tahu kemana ya. Setelahnya Nggak tahu kemana udah. Kocar-kacir. Iya, kocar-kacir semua nggak tahu lah kita. Kita berdoa semoga corona cepat Amin ya usai Allah. dari dunia ini kayak gitu dan cepat ada penyembuhannya kayak gitu. Misalkan ya vaksin ya cepat dikeluarkan vaksin, misalkan tidak dengan vaksin berarti kita harus jaga diri sendiri masing-masing, jaga keluarga kayak. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan podcast pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam